pernah saling ejek di media Kota sosial. Serang, Banten, polisi menangkap Remaja putus sejumlah sekolah remaja ditangkap anggota geng Satres motor Narkoba Polres yang Blitar sebelumnya Barat videonya Sabtu viral saat sabun. berkonvoy Dari tangan tersangka, polisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Rahma Aulia dari kelas 12 IPS. Di video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas ujian praktek dari mata pelajaran sosiologi, yaitu penelitian yang bertemakan kenakalan remaja. Penelitian yang saya lakukan ini lebih menjurus ke sebab musabab terjadinya kenakalan remaja serta bagaimana cara pencegahan dan penanganannya. Kenakalan remaja merupakan perilaku yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang sudah berlaku. Biasanya, kenakalan remaja ini tuh dilakukan oleh anak berusia 12 sampai 19 tahun. Nah, biasanya nih tindakan yang mereka lakukan itu bisa merugikan diri sendiri serta merugikan orang lain. Tindakan yang biasanya dilakukan itu ada perkelahian, terus tindakan seksual seperti melakukan hubungan sebelum menikah, dan masih banyak perilaku-perilaku tindakan kenakalan remaja lainnya. Tindakan atau perilaku yang mereka lakukan pasti itu ada alasannya, ada sebab musabab kenapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, berikut ini Cinta akan jelasin faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja terjadi. Nah, faktornya ini dibagi jadi dua, ada faktor internal sama faktor eksternal. Pertama itu ada faktor internal. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri. Nah, contohnya itu ada krisis identitas dan kontrol diri yang kurang baik. Nah, kurangnya krisis identitas terus kontrol diri yang kurang baik itu menyebabkan terjadinya stres yang memicu anak remaja melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya. Nah, biasanya aksi selanjutnya yang dilakukan oleh anak remaja itu bagaimana cara mengurangi atau menghilangkan stres tersebut gitu. Mungkin bagi anak yang pandai mengontrol diri, sudah paham dengan dirinya sendiri, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan itu seperti apa, dia sudah tahu. Tapi berbeda lagi bagi anak yang dia belum pandai dalam mengontrol diri dengan baik, masih mengalami krisis identitas. Nah, pengurangan stres yang mereka lakukan yang seharusnya ke arah positif, karena mereka belum pandai dalam mengontrol diri dengan baik, mereka malah melakukan pengurangan stres ke arah yang negatif dengan melakukan tindakan-tindakan seperti mabuk-mabukan, minum obat-obatan terlarang, terus mungkin tindakan-tindakan kriminal lainnya, perkelahian, dan tindakan-tindakan negatif lainnya. Itu. Selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, kebalikan dari faktor internal, faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari lingkungan sekitar dari remaja tersebut. Nah, ada beberapa nih macam faktor dari faktor eksternal. Nah, yang pertama itu ada faktor dari lingkungan keluarga. Tindakan kriminal seperti mabuk-mabukan, tindakan seksual, terus perkelahian, minum obat-obatan terlarang, itu merupakan salah satu bentuk dari ketidak terpenuhinya perhatian atau kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Jadi saking sibuknya orang tua, sibuk kerja atau sibuk melakukan hal-hal lain, sampai perhatian kepada anaknya berkurang, sehingga si anak berusaha mencari suatu kesenangan yang dimana dia tuh bisa merilis kekurangan yang dia nggak dapetin di keluarganya gitu. Faktor selanjutnya yaitu kurangnya kesadaran akan nilai-nilai agama. Kurangnya kesadaran akan nilai-nilai agama dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti rusaknya akhlak, melemahnya etika dan moral, krisis identitas, mudah terhasut, mudah kehilangan arah. Nah, maka dari itu, peran orang tua di sini amat sangatlah penting. Yang artinya orang tua harus mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan baik kepada
pada anaknya sedari usia dini. Faktor selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan dan teman sepermainan yang tidak baik. Teman sebaya memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding orang tua melalui eksplorasi dan pengalaman bersama. Interaksi dengan teman sebaya sendiri dapat menciptakan kehidupan sosial yang baik dikarenakan terjadinya proses saling mempengaruhi dan dipengaruhi di antara mereka. Selanjutnya, upaya pencegahan serta penanganan perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Nah, upaya yang pertama itu ada upaya secara preventif atau disebut juga pencegahan. Upaya ini dilakukan sebelum terjadinya perilaku penyimpangan. Itu. Nah, berikut ini ada langkah-langkah yang tepat dalam melakukan upaya preventif. Pertama, menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Yang kedua, menciptakan kehidupan keluarga yang agamis. Yang ketiga, adanya kesamaan norma yang dipegang keluarga dalam mendidik anak. Yang keempat, memberikan kasih sayang kepada anak. Yang kelima, memberikan perhatian yang cukup terhadap kebutuhan anak. Dan yang keenam, memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak. Perlu diingat bahwa upaya secara preventif ini dilakukan sebagai pencegahan. Jadi, dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan. Gitu. Selanjutnya ada upaya secara kuratif atau penanganan. Usaha secara kuratif ini dilakukan setelah terjadinya penyimpangan. Gitu. Biasanya tindakan yang dilakukan itu seperti pemberian nasihat secara berulang supaya anak remaja tuh merasa kalau dia tuh tidak boleh melakukan hal tersebut. Gitu. Selanjutnya hukuman. Hukuman ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mengatasi perilaku penyimpangan pada remaja. Nah, berikut ini ada beberapa prinsip dalam memberikan hukuman pada anak. Pertama, itu memberikan kepercayaan. Kedua, menghukum tanpa emosi. Ketiga, hukuman sudah disepakati. Jadi, orang tua dan anak sebelumnya harus bernegosiasi bahwa kalau anak melakukan hal ini, dia akan mendapatkan konsekuensi ini. Selanjutnya, hukuman distandarkan dengan perilaku. Selanjutnya, memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program kegiatan pengembangan. Dan yang terakhir, menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program vokasional untuk mempersiapkan anak remaja bagi pasaran kerja dan kehidupan di tengah masyarakat.